Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin tentunya, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini dikui ngaji ilmu nahu bareng Kang Amin, yaitu kita sudah memasuki bab asmaul khamsah. Nah, jadi kesempatan ini kita akan membahas apa itu asmaul khamsah, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana dalam penulisan yang benar untuk membuat suatu kalimat mengenai asmaul khamsah. Nah, jadi asmaul khamsah sendiri itu kalimat isim yang sudah ditentukan kalimatnya atau lafadznya, jadi ya itu saja gitu. Kalau ngelihat arti dari asmaul khamsah sendiri itu kan isim-isim yang 5. Jadi apa saja sih asmaul khamsah itu? Yang pertama adalah lafadz abu, yang kedua adalah lafadz akhu, ada lafadz hamu, kemudian ada fu dan zu. Ini asmaul khamsah yang lebih populer ya, lebih terkenal. Tapi ada satu lagi lafadz yang dia dikategorikan sebagai asmaul khamsah atau kita sebut yaitu apa? Asmaus sittah, yaitu berupa lafadz hanu. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 5 saja, yaitu abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, ketika teman-teman menemukan lafadz abu, akhu, hamu, fu, zu, berarti teman-teman bisa pastikan kalau lafadz tersebut itu berupa asmaul khamsah. Abu kita tahu artinya bapak, akhu saudara. Nah, hamu itu sedikit berbeda ya di kalangan orang Arab mengenai apa itu hamu. Nah, jadi orang Arab sendiri ada yang mengatakan kalau hamu itu apa? Abu zauz, yaitu ayahnya suami atau ayahnya si istri. Atau ada yang mengatakan hamu itu akhu zauz, itu apa? Saudaranya suami. Itu. Fu itu mulut, zu itu di sini zu yang bimana sahib ya, mempunyai. Nah, oke, kita next. Jadi i'rab asmaul khamsah. I'rabnya asmaul khamsah itu apa? Tu'rabu bil huruf. Di-i'rabi dengan menggunakan huruf. Nah, ketika tingkah rofa asmaul khamsah itu menggunakan wawu. Ketika nasab menggunakan alif, dan ketika jar dia menggunakan ya. Saya kasih contoh. Ini yang keadaannya tingkah rofa, ini tingkah nasab, dan ini tingkah jar. Ntar teman-teman bisa sendiri. Coba ntar teman-teman contohkan dari setiap lafadz tingkah rofa, tingkah nasab, tingkah jar. Nah, ini saya kasih hanya sebatas sampel saja ya, karena nggak terlalu susah, emang mudah gitu untuk membuat contoh asmaul khamsah ini. Contoh abu ka qadimun ilal mahad, ayahmu datang ke pesantren. Nah, ini abuka itu kedudukannya sebagai mubtada marfu'un. Jadi mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi menggunakan wawu. Karena apa? Karena asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah ketika dia tingkah rofa itu dia menggunakan wawu. Nah, di sini dia sebagai mubtada. Ini kalau misal kita rinci lagi, itu abuka ini merupakan idhofah. Ya, ada mudhof dan mudhof ini. Next, yang kedua, nadif faka ba'dal akal. Nah, faka ini yaitu asmaul khamsah. Nadif, bersihkanlah kamu faka terhadap mulutmu ba'dal akli. Faka ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, yaitu dibaca nasab, dan nasabnya itu menggunakan alif.
Karena apa? Asmaul khamsah. Khud al-ilma min dhi ilmin. Khud, ambillah kamu ilmu min dhi ilmin, dari orang yang mempunyai ilmu. Isim majrur di isim majrur wa alamatu jarrihi ya. Ini ada ya di sini. Karena apa? Karena asmaul khamsah. Jadi gampangnya i'rabnya asmaul khamsah itu dia menggunakan huruf. Nah, tinggal rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jar dan menggunakan ya. Nah, kita masuk langsung ya ke surut i'rab asmaul khamsah. Jadi ada beberapa syarat untuk mengi'rabi asmaul khamsah itu. Nah, ada yang berupa syaratnya, ada yang syarat ammah. Jadi syarat ini untuk menyeluruh untuk semua lafadz asmaul khamsah. Yang pertama kita pembahasan akan ini syurut ammah. Yang pertama apa? Yang pertama dari asmaul khamsah yaitu apa? Mufradah. Ai laisat musanna wala majmu'ah. Misal akroma abawaika. Nah, kita tidak boleh membuat asmaul khamsah atau itu bukan dikategorikan asmaul khamsah ketika dia berupa tasniyah atau jamak. Seperti contoh akroma abawaika ini, alafat abawaika ini bukan asmaul khamsah. Karena apa? Karena di sini dia berupa tasniyah. Jadi syarat untuk itu disebut asmaul khamsah itu dia harus berupa mufrad. Yang benar mana? Akroma abuka. Akroma abuka, muliakan sapa abuka, bapak nisira, misal siapa gitu, Zaid. Akroma abuka, yang benar ini. Akroma muliakan sapa abuka, bapak nisira, Zaidan terhadap Zaid gitu misal. Nah, jadi nggak boleh membuat atau ya ini abawaika ini dia bukan dinamakan asmaul khamsah karena dia berupa tasniyah. Syarat i'rab asmaul khamsah itu harus mufradah, itu mufrad ya. Abu itu kan mufrad. Next yang kedua yaitu apa? Mukabbar ay laisat ala sighat tazkir. Jadi syarat yang kedua itu mukabbar, yaitu tidak boleh menggunakan sighat tazkir. Qabaltu ukhayyaka, saya berhadapan sama saudara kecilmu. Nah, ukhayyaka ini berupa tasghir ya. Jadi ini tidak boleh disebut asmaul khamsah. Qabaltu ukhayyaka. Jadi ya harus biasa saja gitu. Qabaltu akhaka, saya bertemu atau berhadapan dengan saudaramu gitu. Tidak boleh mengucapkan ukhayyaka, ditasghir ya. Yang ketiga, mudha'afah. Itu harus mudha'af. Harus mudhofah, harus idhofah. Tidak boleh diputus ya. Ay ghairi maqtu'atin 'anil idhofah. Tidak boleh diputus dari idhofah. Salam tu ala akhin. Nah, akhinnya doang di sini itu dia bukan asmaul khamsah. Karena apa? Karena dia tidak diidofatkan pada kalimat lain. Salam tu, saya memberi salam ala akhin terhadap saudara dari Tunis. Itu dia harus idhofah, mukabbar, mufradah. Nah, yang keempat itu apa? Idhofatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi asmaul khamsah itu dia harus dimudhofkan. Tapi mudhofnya itu apa? Bukan selain pada ya mutakallim. Kalau misal iya ada gitu, oh berarti itu bukan asmaul khamsah, tapi kembalinya apa? Ismul mufrad. Inna abi. Nah, contoh abi di sini dia bukan asmaul khamsah, melainkan hanya isim mufrad yang bertemu ya mutakallim. Jadi nggak bisa menamai lafad ab ketika dia bertemu dengan ya mutakallim itu dengan asmaul khamsah, tidak bisa. Inna abi rajulun karim. Sesungguhnya ayah saya itu
laki-laki atau seorang laki-laki yang mulia, kayak gitu. Jadi boleh ininya selain yang mutakalim, berarti inna abaka rojulun karim. Next, itu syarat yang umum ya, jadi berlaku ke semua lafadz asmaul khamsah. Nah, syarat i'rab asmaul khamsah yang khassah itu apa saja? Nah, ini adalah lafadz dzu. Dzu di sini dia takunu bimana sahib, yaitu sahib itu mempunyai ya. Jadi dzu yang asmaul khamsah itu dia dzu yang mempunyai makna sahib, bukan dzu athaiyah. Itu yang mempunyai arti alladzi, bukan itu gitu. Tapi ini bermakna sahib. Seperti apa? Dzu khuluqin. Itu orang yang mempunyai akhlak. Dzu malin. Ja'a Zaidun. Ja'a takasopo Zaidun. Zaid dzu malin, yang mempunyai harta. Itu dzu bermakna sahib. Next. Wah, masih dzu ya. Jadi wa tudofu ila ismi dhahir ghairi alamin aw wasfin. Jadi dzu ini dimudofkan kepada isim dhahir saja, bukan dimudofkan kepada alam atau sifat. Jadi tidak boleh mengucapkan dzu Muhammadin, dzu Ahmarin. Itu tidak boleh ya. Jadi ya bolehnya Pak dzu khuluqin, dzu malin, dzu apa gitu. Yang penting bukan alam, nama orang atau sifat ya. Next, lafadz fu. Jadi yang menjadi syarat khos itu hanya dua ya, pada lafadz dzu dan sama lafadz fu. Nah, fu di sini takunu khaliyatan minal mim. Jadi ketika mengi'rabi asmaul khamsah pada lafadz fu itu syaratnya harus disepikan dari mim. Nadif famaka, nadif bersihkanlah kamu faka terhadap mulutmu ba'dal akal, setelah makan. Oke. Jadi fa mimnya itu harus dibuang. La taqul, kamu jangan mengucap nadif famaka. Nah, ini salah nih. Oke. Jadi jangan mengucap nadif famaka. Nah, itu sedikit yang mengenai asmaul khamsah tadi. Jadi gampangnya i'rab atau lafaz yang asmaul khamsah itu tadi ada abu, akhu, hamu, fudhu, tambahan hanu, asmaul sittah. Dia di-i'rabi dengan huruf raf'a bil wawi, nasobil ya, nasobil alif, jar bil ya itu. Terus ada beberapa syarat, ada syarat yang ammah, ada syarat yang khosoh. Mungkin itu sedikit ya mengenai apa itu asmaul khamsah bagi teman-teman yang kurang paham. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya dapat menanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.